الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى سلطان الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني، ثم إلى فضل الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى فضل الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى الشيخ الحبيب علي بن حسين العباس، ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ رياضي حاجي محمد شافعي حذافي بن محمد صالح الرئيلي، ثم إلى المرحوم حاجي سيدنا القناعي حاجي أسمد أصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى المرحوم Bapak Haji Salim bin Mojak، ثم إلى المرحوم Nahar Junjuan bin Marah Datuk Mudo، ثم إلى المرحوم Pak Rahmat bin Jadi bin Haji Usman، ثم إلى المرحوم Bapak Ahmad Rashidi bin Haji Abdul Samad، ثم إلى المرحوم Bapak Munaf Panduko Sultan bin Fulan، ثم إلى المرحوم Abu Amah binti Fulan، ثم إلى المرحوم Haji Abdul binti Mojak، ثم إلى المرحوم Bapak Darmi bin Fulan، ثم إلى المرحوم Bapak Zulkarnain bin Marzuki، ثم إلى المرحوم Bapak Salat bin Sa'ad، ثم إلى المرحوم Abu Syamsiah bin Munir، ثم إلى المرحوم Bapak Nazaruddin bin Fulan، ثم إلى المرحوم Bapak Muhammad Yusuf bin Fulan، ثم إلى المرحوم Abu Hajan Rubaidi bin Sabar، ثم إلى المرحوم Bapak Abi bin Kajili، ثم إلى المرحوم Abu Sajiyah bin Katil، ثم إلى المرحوم Abu Hajarat Nabi bin Fulan وأصولهم وفرائهم، يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم، وبارك لنا يا الله، بارك حياتنا، سهل كل أمورنا، يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين، قال: وأهل الإيمان في اليقين على ثلاثة درجات. Gitu ya. Kamu halaman 4, 10 baris dari bawah. Ada wa ahlul imani fil yaqini ala thalathati darajatin. Ya. Dan bermula ahli iman itu di dalam keyakinan
ala salasati darajatin, terbagi menjadi 3 derajat. Ya. Orang-orang ahli iman, orang yang beriman, dilihat pada tingkat keyakinannya itu ala salasati darajatin, terbagi atas 3 derajat. Ada 3 pangkat. Jadi nanti kita beriman semuanya, tapi tingkat keyakinannya belum tentu sama, gitu. Ya, maka tingkat iman, tingkat keyakinan pada orang yang beriman itu terbagi 3. Ya, 3 derajat, 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, wahia darajatu ashabil yamin, yakni derajatnya ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Ashabul yamin orang kanan, ya, orang-orang kanan yang nanti bakal menerima catatan amal dari sebelah kanannya. Minal abror, orang baik, gitu ya. Orang-orang baik, punya iman. Bagaimana tuh derajatnya ashabul yamin? Atasdiqul jazimu ma'a imkani tashdiki wa tazalzuli law jaa ma yaqtadihi. Ya, maka derajatnya ashabul yamin itu atasdiqul jazimu, yakni membenarkan secara pasti, ya. Dia membenarkan secara pasti, punya iman. Iman itu kan tasdik. Ya, membenarkan, dia membenarkan dengan kepastian. Ya. Ma'a imkani tasydiki, namun disertai adanya kemungkinan buat tasydik. Ada tasydik, ragu. Dia membenarkan dengan pasti, yakin, tapi tingkatnya tingkat abror, ya, tingkatnya ashabul yamin. Dia punya iman, dia punya keyakinan, tapi keyakinannya itu ma'a imkani tasydik, masih disertai dengan kemungkinan adanya keraguan, gitu. Wa tazalzuli, dan disertai dengan kemungkinan adanya tazalzul, masih bisa goyang. Tazalzul bisa goyang, gitu ya. Lau jaa ma yaqtadihi, jikalau datang barang yang menuntut kepada dirinya, gitu. Dia beriman, iman, yakin, punya yakin, bahkan yakinnya jazim, pasti dia punya keyakinan. Tapi keyakinannya itu ma'a imkani tasydik, masih ada kemungkinan pada ragu. Wa tazalzul, masih bisa goyang keyakinannya. Kapan? Lau jaa ma yaqtadihi, jikalau datang perkara yang menuntut kepada dirinya. Kita kalau lagi punya duit senang nggak? Senang nggak? Kalau nggak punya duit, puyeng. Begitu. Ngapa puyeng? Padahal kalau lagi punya duit, rasa-rasa kita yakin betul. Apa yang kita yakin? Hah? Allah yang jamin rezeki kita. Kata siapa itu? Lagi punya duit, ya. Kalau lagi bokeh, hah? Suka goyang nggak tuh? Nah, itu tingkat abror namanya. Begitu. Dia yakin. Cuman kadang yakinnya kalau lagi senang doang. Nanti lagi puyeng, perasaan dilupa lagi. Dia pernah ngomong rezeki Allah yang jamin, gitu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah yang melata di atas bumi ini melainkan Allah yang jamin rezekinya. Ayat bukan tuh? Ayat. Yakin nggak kita? Yakin. Kapan yakinnya? Lagi punya duit, mau ini gampang, itu gampang, beli bisa kebeli.
Coba lagi punya duit. Yang ada apa? Keluhan kita, tangisan kita, ratapan kita. Kadang-kadang nyalahin Allah, ya Allah, apakah engkau tidak mengetahui keadaan hambamu ini sekarang, ya Allah, begitu katanya. Kemarin punya duit kayaknya yakin banget. Ini namanya dia yakin, punya iman nggak? Punya iman nggak? Punya iman. Keyakinan pun punya. Tapi masih disertai dengan adanya tasykik, keraguan, watazal juli dan kegoncangan. Kapan? Lau ja'a, kalau umpama datang mayak bagi barang yang menuntut dirinya. Lagi akur sama bini makan malam kayaknya senang banget. Bini ngambek pulang ke rumah mertua. Uyang dia. Ditelepon, jangan ditelepon, di WA kakak. Uyang lagi ukuran. Perasaan kita kayak kita lagi dalam kegoncangan besar, lupa akan takdir yang Allah telah tetapkan buat kita. Iman nggak dia? Iman. Yakin nggak? Yakin. Tapi keyakinannya masih disertai dengan kemungkinan adanya keraguan dan kegoncangan. Ya, lau jaa ma yaqtadihi, kalau datang barang yang menuntut dirinya. Gitu. Tapi ini iman, bagus nggak? Bagus. Yakin nggak? Yakin. Bagus nggak? Bagus. Tapi ini derajat yang pertama. Ya, derajat yang pertama. Wa yu'abbaru anha bil yakin. Bukan. Wa yu'abbaru anha bil iman. Ya, dan diibaratkan orang daripadanya bil iman dengan keimanan. Itu yang dikatakan keimanan gitu. Makanya dikata orang al imanu yazidu wa yanqus. Iman orang kadang-kadang yazid, nambah. Ya, wa yanqus kadang juga turun. Hilang enggak? Enggak. Gitu, ada gitu. Yakin pun dia punya, tapi masih disertai dengan keraguan. Itu yang dikata iman. Ad-darajatul tsaniyah. Derajat yang kedua daripada keadaan yakin pada orang yang beriman, wahia darajatul muqarrabin. Ya, derajatnya muqarrabin. Siapa yang muqarrabin? Orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, orang-orang yang dekat kepada Allah. Istilahul imani alal qalbi, yakni telah mengambil alih keimanan itu alal qalbi, di atas hatinya. Imannya udah ngambil alih hatinya, imannya udah ngasih pengaruh besar, istilah ngambil pengaruh besar buat hatinya. Begitu. Kalau iman itu sudah mengambil alih kepada hatinya, kira-kira bakal datang keraguan nggak buat dia? Tidak. Ya, tidak. Wa thabatuhu fihi, dan menetap keimanan itu fihi pada hatinya. Hatta la yajuzan nakir, sehingga tidak lagi dapat an-nakir, ya, penentangan. Enggak ada lagi penentangan. Mau orang kata apa juga penentangan enggak bisa. Ya. Mau dikata apa lagi juga penentangan enggak bisa. Kayak ibarat orang dibilang ini namanya kopi. Namanya kopi. Kita yang dengar bakal ngomong apa? Hah? Bukan. Ini air putih. Kenapa? Udah kelihatan. Begitu. Udah kelihatan. Orang yang udah punya keyakinan tinggi, maka tidak akan kegoyang lagi daripada keyakinannya. Nah, ini namanya derajat muqarrabin. Nggak bisa lagi an-nakidu, yang namanya penentangan itu menggoyang keimanannya, nggak ada lagi. Kenapa? Dia udah ngelihat langsung. Ya, dia udah punya pembuktian langsung. Bagaimana bisa goyang lagi? Begitu. Kayak ada orang kenal banget sama suara ibunya. Tahu-tahu yang ngomong ibu orang lain.
Sini nak, ini ibu nih. Anak kecil, ya dia udah kenal sama ibunya. Tahu-tahu ada suara ibu yang lain ngomong begitu. Percaya nggak tuh anak kalian ibunya? Percaya nggak? Nggak dikenal betul. Orang kalau dikenal betul mah nggak bisa diapa-apain begitu. Gitu. Makanya derajat muqarrabin ini lebih tinggi daripada derajatnya abror. Dikatakan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Gitu. Kebaikannya orang-orang abror itu masih pada tingkatan keburukannya muqarrabin. Paham nggak kira-kira? Orang abror yang paling baik buat tingkat muqarrabin itu paling seburuk-buruknya orang muqarrabin. Artinya apa? Orang muqarrabin lebih tinggi pangkat daripada orang abror. Dari segi apa? Segi keyakinannya yang udah mantap dan tidak tergoyahkan lagi. Nah, itu ya tingkat tingginya muqarrabin. Kenapa? Istilahul iman alal qalbi, karena sudah mengambil alih keimanan di atas hatinya. Wa thabatuhu fihi, dan telah menetap keimanan itu fihi dalam hatinya. Hatta la yajuzan nakira, sehingga tidak boleh lagi yang namanya penentangan. Bahkan la yutasawwaru wujuduhu, tidak lagi bisa tergambarkan adanya penentangan. Ya, nggak ada lagi. Jangankan ada penentangan, kepikiran buat tentang aja udah nggak gitu. Kenapa? Mantep imannya. Ya. Fadlan terlebih lagi an imkanihi, daripada kemungkinannya. Yang udah jelas bakal berubah aja kagak, apalagi kemungkinan, nggak ada lagi. Mantep nih iman orang-orang muqarrabin. Wa fi hadhihi darajati, maka di dalam derajat ini yasirul ghaibu ka'annahu syahadatun. Ya, jadilah perihal yang gaib seolah-olah bahwa itu nyata syahadah. Itu orang-orang muqarrabin. Hal yang gaib seolah-olah nyata buat dirinya. Bagaimana orang yang sudah nyata masih bisa goyang lagi? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau umpama saya bilang, ini di dalam dompet saya isinya duit 100 juta. Kira-kira ya, antum yang lihat tanggapannya apa? Hah? Apa kira-kira ngomongnya? Nih, dalam sini isinya duit 100 juta. Percaya nggak? Hah? Tuh, ada yang bilang belum lihat, yang udah pernah lihat bilang agak muat, gitu. Yang udah lihat, kita nggak akan percaya, karena kita tahu. Sekarang kalau saya bilang ini dalam dompet saya isinya duit 10 juta, antum bilangnya apa? Hah? Pada bilang bener gitu. Kira-kira bener itu bener yakin apa ragu? Hah? Masih separuh, itu masih tazalzul namanya. Belum kelihatan. Begitu. Kalau orang udah yakin, nggak akan begitu. Seumpama, ini saya buka, saya unjukin. Begitu. Nih isinya duit 10 juta. Baru kita bilang, oh iya benar kelihatan. Gitu. Nah, orang yang udah punya tingkat keyakinan muqarrabin, itu hati yang kayak begini, ini tembus sama dia. Gitu. Kenapa? Karena udah punya keyakinan yang kencang, imanan yang tinggi, nggak lagi goyang. Begitu. Ya, bahkan barang yang goib nggak kelihatan, ka'annahu syahadatun. Ya, seolah-olah nyata. Seolah-olah nyata. Begitu. Jangankan ada kepikiran ya buat adanya kemungkinan bakal goyang. Udah mantep nggak bakal goyang. Wa fi hadhihi darajati yasirul ghaibu ka'annahu syahadatun. Dan pada derajat ini jadilah hal yang gaib seolah-olah syahadatun, nyata. Wa yu'abaru anha bil yakini, dan diibaratkan orang daripadanya bil yakin, dengan yakin. Ini yakin namanya.
Kalau yang goyang tadi apa namanya? Yang masih bisa goyang apa namanya? Iman. Tapi kalau udah mantap namanya yakin. Ya, namanya yakin. Dan ini tingkat yang kedua yakni darajatul muqarrabin. Ad-darajatul satu dan derajat yang ketiga daripada keadaan yakin pada diri orang yang beriman, wahya darajatun nabiyyin, ya, wa kumali warasatihim minas siddiqin, yaitu derajatnya nabi, ya, derajat para nabi, wa kumali warasatihim, dan derajatnya orang-orang yang sempurna ahli waris mereka, yakni ahli waris para nabi. Siapa? Minas siddiqin, ya, seperti derajatnya siddiqin. Siapa siddiqin? Siddiqin ini adalah orang-orang yang mereka itu benar antara ucapan dan perbuatan mereka. Siddiqin. Maka dikata siddiqin ini orang-orang yang punya kesempurnaan dari ahli warisnya pada Nabi Siddiqin. Itu tingkat keyakinannya sama seperti para nabi. Ya, tingkat keyakinannya sama seperti para nabi. Bagaimana? Ayasiral ghaibu syahadatan, bahwa jadilah perihal yang gaib itu nyata. Wa yu'abbaru anha, dan diibaratkan orang daripadanya bil kasyfi wal iyan, yakni dengan kasyaf dan iyan. Apa kasyaf? Terbuka tabir. Wal iyan nyata. Gitu. Ya, kepada Allah Ta'ala sudah tersingkap hijabnya. Enggak ngelihat dengan mata telanjang kayak begini, enggak. Tapi dia punya kemantapan dengan hatinya. Muqarrabin tadi kuat gak yakinnya? Kuat. Maka derajat nabiin lebih kuat lagi. Lebih mantap lagi. Lebih gak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena bagi mereka perkara yang gaib bukan lagi semata-mata syahadah nampak atau nyata, tapi sudah tersingkap segala tabir wal iyad. Ya, udah kelihatan sama dia. Orang kalau udah kelihatan tuh ibarat kata ini gelas yang enggak bening, tutupnya dibuka. Gitu. Tutupnya dibuka, ini kelihatan. Kalau ini gelas bening, enggak pakai diapain, kelihatan gelasnya. Ini muqarrabin. Tapi kalau udah sampai tingkat yang nabiin, ibarat tertutup dibuka gelas tutupnya. Gitu. Gelas tertutup buka tutup. Mau kata apa juga. Kalau orang bilang itu manis, maka manisnya terasa di lidahnya. Biar katanya nggak diminum, terasa. Nah, itu namanya kasyaf. Gitu. Makanya orang-orang ahlul kasyaf, perkara di balik tembok bisa kelihatan sama dia. Gitu. Perkara balik tembok bisa kelihatan. Kalau udah sampai gitu, apalagi yang bisa bikin ragu dirinya? Nah, ini keyakinan tingkat najin, ya, wa umali warasatihim, orang-orang sempurna dari ahli warisnya para nabi. Gitu. Kalau kita yang mana kira-kira? Kita yang mana kira-kira? Dapat yang awal aja masih bagus tuh, derajat abror, ya, derajat sabul yamin gitu, bagus tuh. Artinya apa? Nggak lepas iman dari dirinya. Biar kadang-kadang kalau sedih sampai habis tisu 2 box begitu. Tapi masih ada iman. Yang repot orang yang lepas keimanan dari dalam dirinya, waliyadzubillah. Repotnya gitu. Ya makanya urusan bab begini bisa kita usahain, bisa kita minta pertolongan Allah Ta'ala agar kekal nih iman dan yakin dalam diri kita, dalam hati kita. Wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajatihim tafawutun ba'idun.
Dan di antara tiap-tiap ahli darajat itu, dari darajat ashabul yamin, derajat muqarrabin, derajat nabiin, pada tiap-tiap derajat itu tafawutun, ada perbedaannya. Ya, fi darajatihim, pada derajat mereka, tafawutun ba'idun, dengan perbedaan yang jauh bedanya. Bukan tipis, jauh bedanya. Antara derajat ashabul yamin, derajat muqarrabin jauh. Derajat muqarrabin kepada derajat nabiin jauh lagi. Apalagi antara derajat ashabul yamin sama derajat nabiin lebih jauh lagi. Jauh perbedaannya. Begitu. Cuman hanya memang sama-sama berada di dalam keimanan. Dalam keimanan gitu. Punya iman. Cuman perbedaannya jauh. Wa kullun fadilun, dan tiap-tiap daripada tiga pangkat itu fadilun, utama. Ya, yang ashabul yamin itu utama, yang muqarrabin juga utama, yang nabiyin juga utama. Wal ba'du afdalu, namun sebagiannya afdalu, lebih utama. Ya, sebagiannya lebih utama. Semuanya utama, tiga-tiganya bagus, tapi sebagiannya lebih bagus. Tentunya pangkat nabiyin itu paling utama dibandingkan dengan pangkat muqarrabin dan pangkat ashabul yamin. Pangkat ashabul yamin itu ada di bawah pangkat nabiyin, pangkat muqarrabin di bawah pangkat nabiyin, namun masih mengungguli pangkatnya ashabul yamin. Pangkat ashabul yamin ini ada pada awal derajat tingkatan keyakinan di dalam orang-orang yang beriman. Kita punya pangkat Abror aja nih, punya pangkat ashabul yamin, bersyukur kita. Kenapa? Karena Allah nggak lepaskan keimanan dari dalam hati kita. Kita minta sama Allah. Ya, makanya kalau minta begitu, minta ditetepin iman sama Allah dalam hati kita. Ya, minta biar Allah Ta'ala tetepin kita sampai akhir hayat dalam agama Islam. Minta sama Allah biar Allah kuatin iman kita sampai akhir hayat kita. Minta sama Allah biar Allah kasih taufik buat kita bisa berbuat takwa sampai datang ajal kita. Gitu. Sebab pada mulanya nanti ada aja orang imannya nggak lepas, tapi takwanya kurang. Makanya ada mukmin fasik namanya. Ada nggak mukmin fasik? Ada. Dia mukmin tapi kerjanya maksiat. Dia beriman, tanya siapa Tuhannya? Allah, nabinya Nabi Muhammad. Tapi sambil ngomong Allah, Nabi Muhammad, sambil ngocok kartu gitu. Ada yang fasik namanya. Dia sholat, tapi pada saat dia mesti kerjanya ada di dalam kemaksiatan. Ada fasik. Makanya minta biar takwa kita juga bisa kekal sampai ajal kita. Kadang juga ada orang Islamnya masih, tapi imannya udah rusak. Ya, penuh dengan apa? Penuh dengan keraguan kepada Allah Ta'ala. Ini lebih buruk lagi. Apalagi kalau sampai dicabut Islamnya sama Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Wa dzalika, dan yang demikian itu fadlullahi yu'tihi man yasha'u. Yang demikian itu fadlullah. Ya, adanya tingkat-tingkat keimanan, tingkat keyakinan dalam diri seorang itu fadlullah. Apa fadlullah? Karunia Allah. Karunia Allah. Yu'tihi man yasha', yang Allah akan berikan karunia-Nya itu man yasha' kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Ta'ala yang memiliki
memiliki karunia yang agung, karunia yang besar. Ya mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita iman yakin yang kuat di dalam diri kita sampai akhir hayat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Kita jam berapa nih? Hah? Udah. Cepet banget ya. Hah? Ini udah judul baru ini. Baru bentar. Faslun wa alaika ya akhi bi islahin niyati wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amal. Ya, ini adalah satu pasal wa alaika dan musilah atas dirimu ya akhi duhai saudaraku bi islahin niyati dengan membaguskan niat wa ikhlasiha dan mengikhlaskan niat wa tafakkuliha dan memeriksa niat wa tafakkuri fiha dan berpikir pada perkara niat itu qabla dukhuli fil amali sebelum masuk ke dalam amal ya dikit nih ya kita disuruh ngebagusin niat kita ngebagusin niat di mana adanya niat? Hah? Di hati. Malaikat nggak tembus sama hati kita. Malaikat nggak tembus sama hati kita. Malaikat itu nyatet apa yang kita ucap, apa yang kita buat. Itu yang dicatat malaikat. Tapi yang di hati, malaikat nggak tahu. Tapi Allah tahu. Makanya nanti pada saatnya itu, malaikat bawa iring-iringan buat ngarak amal seorang hamba. Itu amal mengkilat bagus. Itu arak-arakannya udah kayak orang lagi ngarak pengantin. Meriah nggak? Meriah. Bangga nggak? Bangga. Mana ada orang ngarak pengantin gak dibanggain begitu. Banggain. Itu amal bakal diarak sama malaikat dibawa. Tapi sayangnya di langit pertama itu kena filter. Dibanggain nih amalnya. Ini amal hamba Allah yang luar biasa mengkilat, bagus. Semua orang pasti suka ngelihat amal ini. Tapi ternyata di langit pertama kena filter. Dikata bagus apanya. Ini amal isinya riak mulu. Dia sholatnya rajin, zakatnya nggak pernah putus tiap tahun. Sedekahnya bukan lagi tiap hari, tiap jam sedekah, tiap jam. Orang yang tiap hari sedekah aja bagus kan? Apalagi tiap jam sedekah. Udah kalau ngebagi orang nggak dipirit, ditimbang, duit sekilo. Intinya bagus, gitu. Ke masjid belum azan udah sampai. Begitu. Tapi ternyata isinya semuanya penuh dengan keriaan. Itu ditolak. Jangan ngarepin gampang naik langit kedua. Itu orangnya pertama gitu. Udah tolak kata malaikat yang Allah Ta'ala kuasakan buat memfilter langit pertama. Ini amal semuanya penuh dengan keriaan. Dilemparin, dibalikin lagi sama orang yang punya amal. Ditolak. Gitu. Ada yang selamat langit pertama dari riaknya, nanti naik langit kedua. Kata malaikat yang kedua, iya emang sih dia nggak pakai riak, tapi karena banyak amalnya ini orang menjadi takabur, sombong. Ditolak lagi langit kedua, dilemparin lagi kepada orang yang punya amal. Itu yang ngarak malaikat tuh lebih dari arak-arakan yang tadi bawa amal di langit pertama. Saking malaikat membanggain amalnya hamba Allah. Tapi ternyata dalamnya busuk. Nah ini makanya kenapa kita disuruh ya wa alika bi islahin niat dengan membaguskan niat kita
kita, wa ikhlasiha, dan mengikhlaskan niat kita. Apa ikhlas? Ikhlas apa? Ayyak malalillah. Ikhlas itu beramal karena Allah di situ. Jangan karena yang lain. Wa tafaqqudiha, periksa niat kita, periksa. Ya. Wa tafakkuri fiha, dan berpikir, bertafakur pada perkara niat. Kapan? Qabla dukhuli fil amal, sebelum masuk ke dalam amal. Sebelum masuk ke dalam amal, periksa. Jangan berbuat baru mikir. Pikirin dulu niat kita, bagusin dulu niat kita sebelum masuk ke dalam amal. Ya. Sebelum masuk dalam amal. Ini katakan tuh ya. Fasahihil niyata. Gitu. Maka baguskanlah olehmu akan niat itu. Wa'ti biha makrunatan bil awal. Dan datangkan niat itu bebarengan sama kerjaannya bil awal, dari mulanya. Jangan udah yang kerjain baru mikir. Sebelum kita kerjain, bagusin dulu niat kita. Gitu. Nah, ini perkara urusan bab niat. Jangan sampai kita orang justru nanti terpuruk dengan perkara yang kita anggap bagus, kita anggap baik, ternyata jadi bumerang buat kita karena jeleknya urusan niat. Niat sih aja. Ya. Ingat malaikat aja nggak bisa nyatet, nggak kelihatan malaikat. Yang malaikat catat apa yang kita ucap, apa yang kita perbuat, itu yang dicatat. Tapi urusan batin Allah yang tahu. Ya. Lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Gitu. Jangankan yang kau sudah tampakkan, yang masih kesimpan saja dalam benak, baru kepikiran mau ini dan itu, Allah tahu. Artinya apa? Allah tembus sama hati kita. Begitu. Ya, Allah tembus sama hati kita. Malaikat nggak tembus. Di sini maka kita disuruh memperbagus niat kita. Kita lihat faslun wa alaika ya akhi bi islahil niyati wallahu a'lam bishawab.